Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talabal mazida minal mulkid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu bikumullahu al-yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang kita berharap Allah selalu saja menaungi kita dengan rahmat dan maghfirah-Nya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya untuk yang kesekian kalinya kita mengucap di kesempatan siang kali ini, terutama Allah yang telah memudahkan hati kita untuk bisa selalu berkaitan dengan masjid, sehingga menghentikan aktivitas duniawiyah kita menuju masjid ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berharap upaya kita mensyukuri nikmat ini membuat Allah ridha dan menambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam yang selalu akan membasahi lisan kita sampai dengan akhir hayat nanti. Harapannya salawat tersebut adalah salawat yang mencerminkan kecintaan seorang hamba terhadap nabinya, kemudian dijadikan oleh Allah kendaraan di hari kiamat untuk bisa bertemu dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum kalau orang berhadapan dengan kesulitan dan kemudahan, semua orang ditanya apa yang dia akan pilih kalau dia berhadapan dengan kesulitan dan kemudahan. Rasanya 100% akan menjawab, saya memilih kemudahan. Begitu rasanya. Bahkan sampai dengan jawaban ini menyimpulkan itu kan manusiawi. Kalau kita diberikan pilihan antara melakukan yang sulit dengan yang mudah, semua akan memilih mudah. Itu manusiawi. Apakah itu hanya sekedar konsep manusiawi? Bagaimana agama ketika seorang hamba ini atau kita selaku muslim dihadapkan dengan apa yang kita sebut dengan kesulitan dan kemudahan, maka apa saran agama ini? Maka cukup banyak ayat yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi orang-orang yang apabila diberikan kemudahan, dia dengan kesulitan, dia memilih kemudahan bukan kesulitan. Sebagaimana ayat yang barusan saya baca, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian semua, bukan menghendaki kesulitan. Bahkan cukup populer ayat yang akan saya bacakan ini di telinga kita dan familiar rasanya. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang dia, inna ma'al usri yusra. Yang terjemahnya seringkali tidak pas dengan kalimat ini. Orang seringkali menerjemahkan fa inna ma'al usri yusra itu dengan terjemahan maka sesungguhnya di balik sebuah kesulitan ada kemudahan, katanya. Padahal bukan di balik kesulitan sebenarnya sih. Tetapi fa inna maka sesungguhnya ma'al usri, bersamaan dengan kesulitan itu, yusron, ada aneka kemudahan. Bukan di balik kesulitan ada aneka kemudahan. Mestinya kalau di balik kesulitan ada kemudahan, fa inna ba'dal usri yusra. Maka sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan, baru terjemahnya tepat. Tapi kata ma'a yang digunakan oleh ayat Al-Quran ini, fa inna ma'al usri yusra, ma'a menunjukkan kebersamaan. Sehingga kalau ada kesulitan, maka bersamaan dengan kesulitan itu datang kemudahan. Bahkan al-usri kesulitan, yusron kemudahan. Al-usri kesulitan itu diberikan alif lam, sementara kemudahannya tidak diberikan alif lam sama sekali, yusron kemudahan. Sedangkan al-usri kesulitan diberikan alif lam.
Kalau kita pernah mempelajari bahasa Arab kemudian mau menggunakan kaidah berbahasa Arab, semua bahasa atau kata benda dalam bahasa Arab kalau sudah diberikan alif lam itu kan menunjukkan keterbatasan atau makrifat namanya. Sementara kalau kata benda itu tidak diberikan alif lam, maka benda itu terlalu umum namanya, nakiroh disebutnya. Makrifat itu cuma sedikit, nakiroh itu umum. Semua masjid itu masjidun. Tapi kalau sudah diberikan al-masjid, itu masjid sudah tertentu. Semua kitabun, kitab namanya. Tapi kalau kitab itu berkaitan dan bersentuhan dengan agama, bukankah kita menamakan dia Alkitab? Tidak hanya sekedar umat Islam yang menyebutkan Quran itu Alkitab. Bukankah orang non-muslim menyebut kitab mereka pun dengan sebutan Alkitab, bukan kitab? Kalau gitu Alkitab itu sesuatu atau kata benda yang sudah dibatasi, sementara kitabun tidak dibatasi, alif lam membatasi, yang tidak dibatasi tidak menggunakan alif lam. Coba kaidah ini digunakan dalam kalimat ini. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan sebuah kesulitan ada aneka kemudahannya. Aneka disebutannya. Bahkan sampai untuk meyakinkan bahwa Allah menyenangi kemudahan, diulang kalimat ini. Setiap pengulangan itu untuk menunjukkan betapa ini benar loh. Ini taukid namanya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan sebuah kesulitan, kesulitannya sebuah, tapi kemudahannya ada aneka kemudahan-kemudahan. Bukankah Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran itu? Sehingga kalau gitu kita bisa menyatakan atau mengambil kesimpulan Allah menyenangi kemudahan, bukan kesulitan. Lantas bagaimana statement Nabi? Apakah searah, sejalan, atau berbanding lurus dengan kenyataan Allah ini? Nabi pun demikian, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dibuat sulit. Bahkan Nabi seringkali meninggalkan kesunahan-kesunahan hanya dengan alasan aku khawatir nanti akan menyulitkan kalian semua, maka dibatalkanlah, atau setidaknya saat itu dibatalkan untuk tidak selalu beriringan. Bukankah begitu Nabi itu? Dan bahkan ketika orang melaksanakan ibadah haji, kalau saja kambingku ini mati, kata Nabi, pada saat aku berangkat dari Madinah, maka aku akan melaksanakan tamattu seperti sekalian semua. Bukan kiron, karena kiron lebih sulit dibandingkan dengan tamattu. Kalau begitu kesimpulannya, bukankah agama ini menghendaki kemudahan-kemudahan? Sehingga para ulama ahli hukum pun mengungkapkan ataupun membuatkan sebuah kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Kalau sudah ada masyaqqat itu maka terbukalah berbagai macam kemudahan. Idza daqa ittasa', kalau sesuatu itu sempit maka berubah menjadi luas. Itulah kaidah-kaidah ulama. Sehingga Allah menghendaki kemudahan, Nabi kehendaki kemudahan, dan ulama pun menyimpulkan bahwa agama ini menghendaki kita kemudahan, bukan kesulitan. Masalah ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesimpulannya bahwa Allah menghendaki kemudahan, bahkan kemudahan itu ada sebelum kita minta. Kalau kamu melaksanakan sholat tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau kamu melaksanakan perjalanan jauh sulit untuk melaksanakan ibadah puasa, ganti pada bulan berikutnya. Bukankah itulah kemudahan-kemudahan? Sehingga akhirnya kemudahan itu sebelum kita meminta aneka kemudahan, Allah sudah menawarkan kemudahan-kemudahan. Tapi kenapa ada doa selalu saja minta kemudahan-kemudahan? Sehingga akhirnya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa yang paling populer, doa yang paling populer kita minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Bahwa kita minta, ya Allah, mudahkanlah, jangan engkau persulit urusan ini. Kita meminta kepada Allah. Bahkan ada doa yang cukup bersajak meminta kepada Allah tentang kemudahan itu. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al-asir, fatayassar al-asir alaika yassir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Ya muyassir kullal asir, wahai Allah yang memudahkan segala macam persoalan yang sulit. Yassir alaina al-asir, mudahkanlah kesulitan kami ini. Fatayassar al-asir alaika yassir, maka memudahkan kesulitan kami bagimu adalah sebuah kemudahan. Hajatuna ilaika katsir, hajat kami kepadamu sangat banyak. Wa anta alimun biha, engkau mengetahui itu, wa basir, dan melihatnya. Banyak doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir wala tu'assir, itu doa yang paling populer. Ya Allah, mudahkan, jangan engkau persulit. Kalau kita memahami dari awal, nggak ada kesulitan itu. Kalau kamu tidak meminta sekalipun kesulitan itu, aku akan berikan kemudahan-kemudahannya. Maka masalah ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lantas apa yang kita minta dari kemudahan-kemudahan, padahal Allah sudah menyiapkan aneka kemudahan-kemudahan itu sebelum kita minta?
Rasanya tepat ada pandangan ulama yang menyatakan begini, bahwa kalau kita meminta kemudahan kepada Allah, bukan berarti Allah akan merubah hukum yang tadinya susah menjadi mudah. Bukan Allah membatalkan sunnatullah yang tadinya jauh jadi dekat. Tidak akan mungkin Allah membatalkan hukum yang mahal jadi murah, karena doa kita yassir ya Allah Rabbi yassir wala tu'asir. Bukan begitu konsepnya. Tetapi ketika kita minta kepada Allah kemudahan, yang dimudahkan itu adalah hati kita menerima persoalan tersebut, bukan jauh menjadi dekat. Andai kata masjid ini jauh dari rumah kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbi yassir wala tu'asir. Masjid ini tetap jauh, katakan 1 kilometer dari rumah kita, kita baca doa Rabbi yassir wala tu'asir. Masjid ini tidak dirubah oleh Allah kemudian dipindahkan menjadi jarak 10 meter dari rumah kita, tapi 500 meter dari rumah kita itu berjalan kita ke masjid ini, merasakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Itu kemudahan-kemudahan itu, bukan berubah dari jauh menjadi dekat. Katakan umroh yang sementara orang ini bilang harganya mahal Pak, bukan berarti kalau kita berdoa akan bisa umroh yasir wala tu'asir 40 juta menjadi 17,5 juta, kan tetap 40 juta. Tetapi upaya kita untuk mencapai angka tersebut diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa mencapainya. Itu yang mudahnya. Sehingga bukan berarti membatalkan hukum-hukum berubah menjadi susah menjadi mudah. Semua pada dasarnya mudah kok. Ada orang bilang tahajud itu bangunnya susah Pak, kita baca doa. Ada orang yang nggak baca doa bisa bangun jam 3 gara-gara nonton bola. Kalau gitu bukankah dia bisa tanpa berdoa sekalipun? Karena keinginan nonton itu besarnya luar biasa, bahkan menyediakan berbagai macam camilan untuk bisa nonton nanti malam. Bahkan dia pasang waker beberapa kali untuk bisa bangun jam 3. Apa bedanya tahajud dengan nonton bola jam 3? Kalau ada orang yang mau berangkat melakukan penerbangan jam 7 pagi, dia berangkat dari rumah jam 2 agar sebelum ketika subuh sampai di bandara. Kan jam 2 juga, jam 3 juga. Bukankah sholat tahajud itu jam 3 juga? Tapi kenapa yang ini bisa, sementara yang itu tidak? Ada orang yang jawab, ini kan cuma sekali Pak. Kalau gitu bukan urusan susah. Hati kita tidak menerima itu sebagai sebuah kenikmatan. Sama-sama bangun jam 3, kenapa yang satu bisa, kenapa yang lain tidak? Kalau begitu bukan susah namanya, tetapi hati kita tidak bisa menerima hal tersebut. Masjid ini dekat, tapi bagi orang yang hatinya tidak terkait dengan masjid tetap saja jauh. Dibandingkan dengan Singapura yang harus naik pesawat terbang, dia bisa, tapi berangkat ke masjid kesulitan baginya untuk melakukannya. Kalau gitu bukan kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua dihadapkan dengan kemudahan-kemudahan. Tapi meskipun mudah itu ada, kalau hati tidak bisa menerima, bukankah tetap saja jauh, susah, mahal, dan segala macamnya. Sehingga yang terpenting bagi kita ketika berdoa kepada Allah, minta kemudahan, Allah tidak akan pernah merubah sunnatullahnya jauh menjadi dekat. Allah tidak akan pernah merubah mahal menjadi murah. Allah tidak akan pernah merubah tinggi menjadi rendah. Semua tetap biasa sunnatullahnya, tapi kita bisa melakukannya dengan kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Bahkan saat ini, bukankah ada orang yang bisa mampir dan naik sekian ratus tangga hanya sekedar naik ke tangga Dieng melihat matahari terbit, sementara masjid di dekat rumahnya dia tidak sanggup untuk sambangi. Kalau gitu apa yang terjadi? Bukan susah sebenarnya, tapi bagaimana rasa kita bisa menikmatinya. Sehingga ketika kita bisa berdoa kepada Allah, yassir Rabbi yassir wala tu'asir, maka doa itu adalah merubah keinginan-keinginan hati yang tadinya susahnya luar biasa untuk menerima sebuah kenyataan, tapi bisa dinikmatinya. Sehingga akhirnya apapun yang jauh bisa datang, apapun yang mahal bisa terbeli dan bisa terlaksana, apapun yang sulit akhirnya berubah menjadi mudah karena hati kita menerima semua itu. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan yang rasanya sulit untuk dilakukan oleh manusia, tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa meminta kemudahan, Allah menjadikan hati ini bisa menerima segala keadaan, sehingga akhirnya menjadi ringan, nikmat untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah yang selalu saja meminta kemudahan, Allah melunakkan hati untuk menikmati ataupun menerima semuanya menjadi sebuah kenyataan yang menyenangkan, sehingga apapun bisa kita lakukan berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.